Cinta bari leuleus. Akhirnya kita akan coba bedah sih. Kenapa hal ini sangat penting? Dicintai dan mencintai anak, karena biasanya gini. Nih. Biasanya Bu, kita mah sok karasaan, sok pararede, sok kapedean, rarasaan teh sudah mencintai anak dengan paripurna, dengan maksimal. Iya, kurang kumaha deui inung teh, gitu kan bahasa amanya. Kurang kumaha deui, geus kieu, geus kitu, geus kieu, masih kene siga kieu jeung anak teh nya. Padahal kita berbicara kurang kumaha deui teh cek anak mah kurang. Terus Bu, Ibu terang bedana apa kewajiban dan kepedulian? Terang bedana tuh Bu? Beda Bu. Ibu memberikan makan kepada anak, ibu memberikan biaya sekolah kepada anak, itu mah kewajiban. Lamun ibu entek itu doraka. Tapi kepedulian itu lebih dalam dari sekedar kewajiban. Misalnya pulang sekolah tong ditanya waka pelajaran, lieur kamu tong liurnya, ditanya bahagia atau tidak. Osok karang itu Bu. Teteh kumaha sekolah teh seneng teu? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat yang tak terhingga. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka acara pengajiannya dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum dimulai kita tes dulu semangatnya ya. Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu-ibu hapuntennya, biasa ada serak-serak manja ya. Tapi dah jadi tercempreng tehnya biasa namanya suka cempreng, itu mah ada ayah iis kaboja. Ibu-ibu, alhamdulillah biasanya pami materinya teh sok kesek gitu. Masalah perumahan atau keuangan, suami sama yang teh masalah kami dulu parenting. Katanya apa materinya teh? Jadi orang tua yang mencintai dan mencintai anak. Alhamdulillah, semoga kita selalu menjadi orang tua yang mencintai dan mencintai anak-anaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita Ambu Ijul, terus lengkap dan jazakilah Ambu waktu sareng tempat lihat-lihat. Sariak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat aya nama alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa
nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha al-katsira. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di sore yang tadi mah gerimis ya Bu ya, gerimis-gerimis mengundang. Alhamdulillah sekarang agak-agak cerah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Ya teh sanes lepat abinya ada betah oyak-oyakan kieu. Lepat ikut asaraos we kieu. Kalau nyalahkeun abi gitunya salah kursi nya. Raos kieu. Aduh, alhamdulillah setelah sekian lama kita dapat bersua kembali. Kalau kemarin kita membahas tentang marriage life atau kehidupan rumah tangga, sekarang kita akan unboxing. Bade unboxing naon Bu? Buku. Ibu-ibu mah ada unboxing we baso eta tah baso beranak, baso cekokom. Kali-kali mah unboxing buku yang berjudul Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Sanes promosi mah nyepunya ngan pareser. Pirakunya sanes promosi mah teh promosi teh nya. Kita akan bedah buku Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Maksudnya jadi biar yang dibedah itu buku gitu ya, kali-kali bedah buku. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita untuk dalam membersamai anak-anak kita. Hoyong aling Bu jadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak Bu. Sebelum kita mulai nih, kira-kira menurut ibu-ibu apa saja sih caranya? Bagaimana caranya agar kita dicintai atau mencintai anak Bu? Kumaha Bu? Biasana Ibu? Memberikan hak dan kewajibannya. Terus apa lagi? Apa? Memberikan contoh, memberikan teladan. Terus apa lagi? Mencintainya, mendoakannya. Terus apa lagi? Gimana? Kuma. Memberikan yang diperlukan. Terus apa lagi? Gitu lah. Mai iki gitu lah, jangan kayak mai iki kayak pami tebak Islami mah bakal dicararekan ku grupna. Tetiasanya gitu welahnya. Ibu sejauh ini menjadi orang tua ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sudahkah kita merasa mencintai anak dengan benar Bu? Kalau dicintai, sudahkah kita merasa dicintai Bu? Para simis ieu mah anakna carinta teh ka ibu ieu teh. Cintana bari leuleus. Akhirnya kita akan coba bedah sih kenapa hal ini sangat penting. Dicintai dan mencintai anak karena biasanya gini. Nih. Biasanya Bu, kita mah sok perasaan. Sok pararede, sok kapedean, rarasaan teh sudah mencintai anak dengan paripurna, dengan maksimal. Iya, kurang kumaha deui inung teh, gitu kan bahasa amanya. Kurang kumaha deui, geus kieu, geus kitu, geus kieu, masih keneh siga kieu jeung anak teh nya. Padahal kita berbicara kurang kumaha deui teh cek anak mah kurang. Terus Bu, Ibu terang bedana apa kewajiban dan kepedulian? Terang bedanya ada Bu? Beda Bu. Ibu memberikan makan kepada anak, ibu memberikan biaya sekolah kepada anak, itu mah kewajiban. Lamun ibu cek itu doraka.
Tapi kepedulian itu lebih dalam dari sekedar kewajiban. Misalnya pulang sekolah tong ditanya wakaf pelajaran, liur kamu tahu liurnya, ditanya bahagia atau tidak. Osok karena gitu bu. Teteh kumaha sekolah teh seneng teu, bahagia teu, main naon we teruskeun teh main naon we heula. Entong diajar naon bisa teu. Nah, kitanya kan bisa teu kada tong ngerakeun ilmu padahal ilmu teh bisa. Eta masa WFH nya kuatkan nyeun satu selain budak karasa aya mah katingali. Inungna teh cenah geuning si imah teh bisaeun. Ari lamun di sakola mah pagawean nyalahkeun ya punya. Nyalakeun nu kieu-kieu we teu bisa, tah pas diajarkeun ku indung mah katingali. Indung lagi geuning teu bisa. Susah jenanya. Tah, kita sering kali gitu, Bu. Merasa menjadi orang tua yang sudah maksimal, sudah paripurna, terus si A dugi kajet pokoknya mah diuruskeun, tapi anak merasa sebaliknya. Dan pada akhirnya pada usia remaja dan dewasa bermasalah. Di sini jelaskan mungkin sebagai orang tua kita pernah bertanya-tanya dalam hati, kenapa anak kita bermasalah ya? Padahal perasaan kita sebagai orang tua sudah melakukan segala hal dan melakukannya sebaik mungkin. Namun mengapa ketika anak menginjak usia remaja, anak kurang terbuka hingga menjadi pemberontak? Ini saya akan ulangi lagi, tadi sebetulnya sudah ya di Bu Resti, ini jilid 2. Tadi menurut Ustadz Hari Santosa menyatakan bahwa jika kita mendidik anak usia 0 sampai 14 tahun dengan sungguh-sungguh, insya Allah di usia 15 tahun kita tinggal menuai hasilnya. Maksud menuai hasil teh insya Allah anak teh soleh, anak teh akan kita teh mau jauh-jauh tinggi na ekspektasi. Tapi Bu tidak mudah punya usia sakit teh pika pusingan. Pika pusingeunana gitu ya, tapi itulah memang dinamika susahnya mendidik anak, tidak mudah itu karena itu. Usia kalau kata Rasul usia 0 sampai 7 tahun jadikan anak seperti apa, Bu? Raja. Maksud jadikan raja teh sanes sagala dipasihkeun ya punya. Sanes, tapi kita membebaskan tapi tetap tidak boleh menggunakan kekerasan. Sok raja mun dikerasan bakal kumaha, Bu? Ngamuk Bu di karungan, Bu. Nya, raja dikerasan moal tiasa kita melawan raja, tapi harus dengan lemah lembut, tapi bukan berarti dimanja juga, bukan demikian. Nah, kemudian usia 7 tahun kedua jadikan seperti apa, Bu? Ini yang susah. Tawanan perang, usia SD. Usia SD harus benar-benar anak dididik segala hal. Dan ini tidak mudah, makanya sebetulnya ilmu parenting itu dah kuncinya mah hiji Bu, tungtung lagi Bu. Naon cik Bu? Sabar. Masih iya ti awal nepi ka tungtung ngabahas panjang lebarnya Bu nya anggeun Bu tungtung nama Bu sabar karena eta teh susah, innallaha ma'as shabirin. Susah sekali. Tapi biasanya kalau ngariung kieu alhamdulillah rada emut sajam. Kadituna balik deui nyantonya ibu, insyaallah ibu-ibu di sini manteu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebetulnya sudah benarkah kita dalam membersamai anak-anak kita? Bahkan perilaku anu cek kita bermasalah mah Bu sudah kelihatan sejak kecil. Anak memberontak, melawan dan lain sebagainya, padahal itu teh bukan memberontak Bu. Banyak hal anak memberontak itulah adalah bentuk cara berkomunikasi dia. Karena kita anak bilang gak mau teh langsung kamu gak nurut, kamu gak anu akhirnya jadi doa. Ibu leres hoyong anak penurut Bu, leres Bu? Leres? Penurut di biwarang kieu hoyong kitu eta mah sanes manusia Ibu. Ya, pasti ayah sisi anak teh mengeluarkan pendapatnya. Pamik itu Ibu gampang diculik Bu anak teh Bu. Nauzubillah, menurut di pasihan permen bakal naik gek tak itu anak teh gak apa-apa belajar kritis, bilang gak mau itu gak apa-apa. Asalkan tetap dalam koridor yang seharusnya.
Nah, menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak secara paripurna tentu dambaan semua orang hoyong, Bu. Bahkan bukan hanya insan yang sudah menjadi orang tua, calon orang tua pun kabitanya, Bu, ngacainya, Bunya. Karena efek sampingnya buka bayang, Bu. Kita bisa melihat, mungkin ibu di sini punyalah sosok ada model keluarga teh hoyong siga keluarga ieu. Sareng anak teh menicakeun, sareng anak teh meni tidak ada batas, anak teh tos remaja, tos dewasa masih kene berpelukan, masih kene tidak malu untuk mencium ibunya, mencium ayahnya, orang tuanya. Urang mah dileutik kene ge budak geus bibir gini kan. Mungkin ibu mengalami memiliki dambaan demikian. Nah, itu salah satunya mungkin karena sudah lolos menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai. Bu, lamun engke ibu tos kolot gini, keluarga itu ada yang normal saja, ada yang bermasalah misalnya ya. Nah, kalau keluarga yang bermasalah, orang tuanya yang tidak dicintai, ketika orang tua itu lansia, sok kumaha, Bu? Pada mantep, bahkan di kapanti jompokeun, padahal anaknya sabaraha hiji? Satu ibu bisa mendidik ngasuh 10 anak. 10 anak eta kuat ka paheula-heula. Parebutnya, padorong-dorong, tipayun cenah ge. Pak Alim. Coba lamun ti awalna ada rasa cinta tanpa dipaksa, kira-kira bakal parebut, Bu. Terus ya, Bu, seueur kasus anak nu soleh dugi maju ke persidangan gara-gara parebut hoyong ngurus. Cek kakakna urang di lembur, cek raina urang di kota, dugi masuk ke persidangan lamun urang mah parebut pola asuh anak, hak asuh anak, ini mah parebut hak asuh orang tua. Pernah nguping nu kitu, Bu? Pernah, tapi seueur oge ibu nguping kasus zaman ayeuna anak membakar rumah orang tuanya. Barunya punya anak menengel memukul orang tuanya hingga babak belur gara-gara warisan, padahal orang tuanya hirup. Anak bunuh diri gara-gara tadi pangmeserkeun smartphone baru. Anak membunuh temannya gara-gara mencuri smartphone dan lain sebagainya. Nah, iya teh, Bu. Bunda Nasya ketinggalan ngerinya, Bu, Bunda Nasyanya. Alhamdulillah Bunda Nasya usia anak misalnya masih kene antara 0 sampai 14 tahun sudah sering mengikuti kajian-kajian seperti ini. Setidaknya ada perasaan was-was, setidaknya ada perasaan takut, akhirnya jadi benar-benar kita mendidik anak teh. Beda meureun lamun teu mah aku kumaha engkewe akhirnya kalau sudah anak bermasalah baru teriak-teriak, gaur-gauran, dan lain sebagainya, bingung. Akhirnya nauzubillahi minzaliknya, punya. Nah, tapi Bu, kita itu dalam hidup ini harus ada apa, Bu? Ada doa, terus ada ikhtiar, ada tawakal. Jadi terakhir promosi nama Ima. Nah, jadi salah satu usahanya bisa dengan membaca buku. Banyak sebetulnya ya, Bu ya. Bukunya itu banyak tentang parenting ini. Ini hanya salah satu saja, yaitu menjadi orang tua yang dicintai, mencintai dan dicintai anak gitu ya. Insya Allah ini adalah teladan Nabi. Kita kan sering kali gitu ya, Bu ya. Nah, sih Rasulullah teh begitu disayangi, padahal Rasulullah lemah lembut, untuk kasar. Kan kita mah ame nurut teh kudu kumaha, Bu? Kuduit. Ame anak nurut teh nya kuduit disogok dinya anak bisa jadinya. Kudu dipolototan heula, kudu dibentak heula, kudu dicarekan heula. Padahal dengan lemah lembut pun Rasulullah padahal diciduhan ada sebut. Disiduhan, dihina, ditinggal ku batu dan lain sebagainya. Tapi ketika orang yang berperilaku demikian sedang sakit, kumaha Rasulullah? Dijenguk, dihuapan sampai masuk Islamna. Gara-gara ku lemah lembut eta gitu ya. Apalagi anak kita mah anak kita ya, Bu ya. Darah daging kita insya Allah jika kita
sok kapedean masalah nama bu kita teh. Sok ngerasa baik cenah ge da anak mah piraku moal doraka ka kolotna. Nu ngajurukeun kaluar getih, kaluar kesa, ngahejeun segala rupaning gitu nya. Mu cangtang tuh belum tentu, itulah yang bikin ngeri karena belum tentu usaha maksimal kita itu anak mencintai kita, tapi kita setidaknya kudu ikhtiar. Nah sih hal itu bisa terjadi bu, nah bisa banyak fenomena itu bu. Kenapa? Salah pola asuh, terus apa lagi? Lingkungan. Terus apa lagi? Di bab ini, bab pertama sebetulnya ada 4 bab. Karena ini judulnya bedah buku, saya akan menjelaskan ada 4 bab. Di bab pertama yaitu ketika nokta hitam mulai tergoreskan. Jadi temuakannya lah kan batur nomor kahiji aya baby blues yang terabaikan. Terang baby blues bu? Baby and blues gitu. Sebetulnya bukan dari baby blues, dari dalam perutnya, lamun dalam perutnya ibu stres, ibu depresi, wah. Nah, cik, anak pertama, anak kedua, anak katilu beda-beda. Nah, cok coba bu. Bisa wae anak kahiji keur happy pisan, jadi anak keluarnya siga kumaha. Kan anak sudah mendengar ya bu ya, sedari 4 bulan. Bisa wae anak kedua mah keur stres, keur capek dan lain sebagainya. Akhirnya mempengaruhi aya beda anak kahiji, kadua katilu. Nah, selain dalam perut, kesananya baby blues yang terabaikan. Jadi kita masuk kenwe ayah pernah nguping anak dikubur, bayi dikubur, apalagi biasanya ini anak pertama. Tapi tak sedikit juga anak katilu, anak kaopat, tong jadi sugestinya ibu menuju ngandek, ente. Anak ketiga, anak keempatnya banyak. Karena pusing, ngurus anak kahiji, ngurus anak kedua, iya anak katilu. Ngejuru lah terus kata acan bayi terus aya bibit-bibit nanti entahnya. Nah karena kita mengabaikan, kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ada baby blues, benten bu antara baby blues sareng postpartum depression. Postpartum depression mah lebih ngeri lagi gejalanya. Kalau baby blues mah sekedar sering menangis tanpa sebab, capek, lelah, teriak-teriak, emosi, keheul ka budak, keheul ka salaki, keheul ka sagala, tak itu baby blues. Kalau postpartum depression lebih dalam lagi, bisa sampai mengubur, membunuh, melempar anaknya. Nah, eta teh bu, nokta hitam. Jadi karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri, akhirnya ke anaknya jadi kumaha bu, jadi ganas. Jadi galak, jadi ganas bu. Terus ayah denu kedua bu, masalahnya gara-gara apa bu? Inner child yang belum sembuh. Terang bu, inner child bu, masa lalu, pengalaman masa lalu, misalnya ke orang tua pernah disiksa, dikerasan dan lain sebagainya, itu belum sembuh. Ini bab 1 mah bu ngebahas masalah we unggulnya, ngebahas penyebab. Kemudian gaya pengasuhan otoriter orang tua. Berilmu bukan berarti mampu, minimnya wawasan orang tua dalam dunia pengasuhan, ekspektasi tak sesuai realita. Ibu pas ngelahirkan anak pertama ekspektasinya kumaha bu? Kumaha? Ningnang, eta we pokoknya namanya punya hal-hal yang bahagia, ceria dan sebagainya. Emang itu pun alhamdulillah anak itu adalah anugerah, tapi kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tos moal aya me time ibu, moal aya me time anu keluar gitu bisa di rumah me time moal bu. Jadi karena ekspektasi kita terlalu tinggi, akhirnya ngedrop down itu. Kemudian akhirnya endingnya gila hormat yang kebablasan. Anak teh pokoknya mah kudu nurut, cek inum A, cek inum B dan lain sebagainya. Itu adalah sebetulnya yang paling ngeri itu jika kita gila hormat. Jika sudah gila hormat, apapun keadaannya anak kudu nurut. Anak karek salangap, urang geus salangap heula.
Nauzubillah. Nah itu teh banyak kejadian anak teh jadi hokcai, molohok ngacai ngahuleng ditanya ngahuleng, nah pokok namanya itu teh sebetulnya adalah salah satu efek. Makanya Bu, jika memiliki anak remaja mau nikah harus benar-benar siap. Nah ibu didikan terus nalika sadenanya punya, ayeuna single Bu. Ayeuna single teu ayanya minimal. Oh iya ibu. Minimal nanti ke anak-anak kita harus benar-benar siap. Entah membuat apa, jangan karena lingkungan atau karena apa, harus benar-benar siap karena kita mengalami menikah itu tidak mudah. Wah, serem banget ibu. Nah itu bab pertama ya Bu ya. Cuma ada 4 bab sedikit Bu. Bab kedua membahas setelah kita tahu penyebabnya apa, kejadiannya seperti apa, maka akan ada efek samping. Efek samping ketika mencinta belum tentu dicinta. Efek sampingnya salah satunya apa Bu? Anak jadi minder, anak tidak percaya diri. Kita teh efek samping Bu. Lamun aya anak tidak percaya diri, dah biasa nanti karek calangap, mesti calangapan lah. Entah itu di sekolah, di pengajian, di rumah, pokoknya tidak percaya diri weh. Tong waka nanya nah budak abi kieu tong waka introspeksi heula. Karena setiap kejadian itu penyebabnya itu panjang banyak. Gak satu saja. Kemudian, ya Bu, yang lebih ngeri ini biasanya kerasanya ketika sudah remaja atau dewasa, bahkan setelah menikah. Pengalaman traumatis yang menjadi mental block. Nah anak kita tes stagnan gitu-gitu we. Mental block teh jadi aya nu ngahalangan. Mun dina kaki teh mah aya rantai. Aya rantai dina kakina nu akhirnya dia belum lepas. Dan salah satunya bisa karena faktor orang tua. Banyak yang punya. Kita teh karena belum beres dengan orang tua kita, akhirnya memperlakukan anak seperti kita diperlakukan. Tapi karena kita sudah dewasa, usia anaknya sudah seberapa Bu? Beda-beda aja. Usia anaknya sudah ya gitulah kekerunya. Terus tuwir pokok namanya 17. Terus sekian aja kita harus sudah mulai menerima. Oh mungkin orang tua kita dahulu belum tahu tempenya, belum tahu ilmunya, belum ya dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak akan memperlakukan anak seperti kita diperlakukan insya Allah. Kemudian ini yang ngeri Bu, gadget lebih menyenangkan dan menenangkan dibanding orang tua. Ibu lamun anak keur dina TV, mun anak keur dina HP di sauran ku kita sok kumaha Bu? Are we nya. Karena bisa jadi gadget lebih menyenangkan. Kalau dulu mah teu aya gadget, main cang-cang angin ya punya. Kalau kata Ibu Eli Risman, bermain yang paling baik adalah bermain di badan orang tuanya. Eta akan membekas setiap hari. Atuh da aya mah budak leutik ngaliwat ngupingkeun abi teh nya ngaliwat mun ngaliwat di mana gitu. Nyanyina teh naon cik Bu? Udah gede masih tuh, apa ibu ge? Eta teh dina TikTok. Eta teh kan itu mah lagu untuk orang tuanya. Karena nonton barudak leutik. Kan eta mah keur orang tua sih gambar-gambar. Saya ge da punya TikToknya punya, tapi kontennya nu kararieu we, kontenna teh bukannya nu kitu. Tapi kan sok ngalewat nu kitu teh nya. Jadi emang kontenna teh dewasa. Misalnya suamina keur gegehlean ka istrina bari kitunya laguna eta udah gede mah tah etanya ditinggalina ku budak nya budak mah dinyanyi-nyanyi Gusti nya tah itu teh hanya salah satu aja gitu ya, dan dari sekian banyaknya konten-konten TikTok misalnya selebeu namanya abi sanes keheul deui Bu pas ningal konten eta gini, kita jangan menjudge masalah selebeu terus adi Bu. Sa. Kan aya duaan artis teh sa. Bonge jeung sa.
tah gini, kita tidak boleh menjudge. Pertama, kita tidak boleh menjudge. Jangan menyamakan dia yang SD pun lulus dengan kita. Tong disamikeun da jelas beda. Kalau mau juga dirangkul tapi sambil bilang naudzubillah. Ame anak-anak kita tidak ada yang masuk ke lingkaran sana, ke circle sana, tapi tong dijudge bla 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 bla. Ya kan memang gak berpendidikan. Memang kan berangkat kadinya nage cenah ge teu mandi, teu ngosok gigi, teu naon deui naik kareta langsung selbel kitu nya. Tong disamikeun jeung anak urang mah asup ka sakola nage kulimis, dan tong disamikeun. Tong menjudge tapi kita dalam hati kudu aya ngeri. Ningali nu kitu paurna teh ngeri teh kieu budak teh panari-nari. Saya sering mendengar budak SD bari jalan selbel. Oh ya Allah, berarti tahu itu dari tik dan ibu lihat videonya, Bu. Nya keheul ongko nya sedih ongko saya. Videonya itu jogetnya itu seperti joget yang sedang berhubungan seksual. Dan inilah yang dilihat oleh anak-anak kita. Tak iya pilih ibu anu terangnya, da abi mah da TikTok gaduh, IG gaduh, sagala gaduh gitunya. Bilih ibu-ibu nu terang, murang kali teh nyepeng HP teh naon, game oge game bisi gelut. Makanya anak saya mah 1 hari setengah atau sajam ditungguan ku saha we. Tarikeun sorana biar kedenger. Bu nu teu kitu ge masih aya we agresivitas teh. Teu nu aneh-aneh ge masih kene aya we gitu. Komo anu nih ningal. Jogetna ge joget ya begitulah. Nah ini gadget. Menurut dia lebih menyenangkan daripada orang tua. Coba lamun si gadget udah simpen main sama orang tuanya. Ya mah tuh budak karek borojol, karek buntar, terus ngoprek. Aduh lamun laki-laki teh mah cenah ge ngompol nage can lempeng. Terus ngoprek HP. Nah itu karena mungkin ya terus udah bukan salah anak-anak teuing. Nya kan lamun jeung bapana sibuk, bapana kerja, yang main bapana capek. Di imah ibuna ge sibuk nyeuseut, sibuk nyetrika, sibuk masak dan lain sebagainya. Tapi kita adalah bosnya, kita yang harus menentukan. Kita harus yang punya target untuk membersamai anak kita karena ini Bu efeknya Bu, ibu gaduh, naudzubillah ibu mah dia tegaraduhnya anak remajana insyaallah salaweh. Saya sering kali menemukan anak remaja usia SMA, jadi kelayapannya itu sampai jam 1, tidurnya itu jam 4, tos kelayapan teh ngoprek HP. Ti jam 4 teh dugi jam 12 tidur. Terus sakola tenang. Dan eta teh banyak. Terus kang boroning teu masantren Bu di pasantren ya Bu di pasantrennya mohon maaf biar kita worry gitu ya. Di pasantren narkoba. Anyar kamari digarut di luar ditangkep ku polisi gara-gara di pasantren aya menyebarkan pel. Di luar. Di pasantren kamu mulu. Terus di pasantren kumaha deui? Kasus pelecehan seksual ditutupi, terus masuk ke media ditutupi ratusan juta. Kenapa saya sebutkan di pasantren? Di pasantren ge gitu komun teu kita tidak tahu apa-apa terserah. Dah kita nage sibuk, dah kita nage capek. Kalau kata Ustaz Haris Santosa, bisi hanjakal. Bisi hanjakal waktu tidak akan terulang. Intinya kita harus lebih aware, jangan dilepaskan teuing tuh di erat oge teu. Kalau mau milih pasantren keras entong anu bukan gampangan atuh bebas teuing ge entong yang sedang-sedang saja. Jadi nyanyi jika dituna. Nah, dan yang keempat yang tadi dibahas, anak hormat karena sayang versus anak hormat karena takut. Rasulullah SAW meskipun tidak membentak anak-anaknya, meskipun temolototan anaknya, tapi anaknya tetap hormat, tetap sayang. Justru di dalam Al-Quran surat Ali Imran dijelaskan bahwa jika kita galak, jika kita keras pada anak bakal kabur.
Entah itu kabur fisikna atau kabur hatena. Anak orang tua teh terus di kuping ya pokoknya mana gila. Ini adalah efek sampingnya. Terus nu katilu terus kudu kumaha atuh ambu teh tadi mun lieur ngomongkeun masalah we jeung masalah cenanya. Terus kudu kumaha? Yang pertama, kita lihat anak itu dalam perspektif Islam. Membersamai anak itu ada 4 fase. Fase pertama jadikan seperti raja, 7 tahun kedua jadikan seperti tawanan perang, 7 tahun ketiga jadikan seperti sahabat, 7 tahun keempat harus sudah siap menikah bertanggung jawab. Dan ibu-ibu KHD, ibu-ibu nu gaduh anak pameget nyabunya. Kan di kita mah rata-rata istrinya punya. Nu ngepel istri. Pokoknya mah istri teh nikah teh kudu bisa sagala rupa. Emang rek jadi koki. Henteunya. Emang jadi istri itu partner hidup langsung. Bejakeun ka bapana cek ambu ge istri teh partner hidup, cenah ge lain pembantu. Istri itu partner hidup. Kalau partner artinya bersama-sama. Ini kenapa saya katakan begini? Biar kita mendidik anak laki-laki kita sama saja, biarkan dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Engke teh minantu ibu kabayang kada minantu? Tah minantu ibu teh bakal nganuhunkeun ka ibu teh. Aduh, itu jigana didikan mitoha moal pasewe jeung mitoha teh. Dengan ngomongkeun aduh ya didikan mitoha putra pamegeteng mending teu anti nyepeng sapu, teu anti nyepeng eper, teu anti nyepeng nu kaca teu anti kitu nya. Beda jeung lamun wararateun nyepeng eper. Kita kan pemimpin. Manya pemimpinnya penuh kitu. Padahal Rasulullah pun menjahit bajunya sendiri dan lain masak. Kalau ada makanan ya dimakan, kalau tidak ada berpuasa ataupun masak sendiri dan lain sebagainya. Artinya memudahkan tah di kita maka anak istri wae anak istri anu gaduh anak istri usia SD tos dipasihan tugas terus teu Bu ieu ngepelna ieu na cuci piring tapi anak laki-laki mah kitu we ongkang kaki mungkin tong nyalahkeun sase ka peminantuna ngambek mun nanti bermasalah karena biasanya kalau yang begitu nanti semuanya akan mengandalkan istri. Padahal tugas suami teh naon Bu? Ieu mah sanes kangge ka suami ibunya, ka anak ibu maksudna ke bisa jadi suami. Suami teh apa Bu? Memberikan pakaian yang layak. Sanes pakaian kotor berarti nyeuseul ge tugas saha? Suami. Terus memberi makan teh beas Bu. Emangna ibu naon jeung hewan itu sanes beas Bu, tapi nasi yang sudah terhidang jeung lauk pautna meuni enak cenah. Terus memberi apa lagi Bu? Tempat tinggal yang nyaman, yang layak. Tak eta teh sadayana ge tugas suami, tugas istri naon? Tugas ibu naon? Hiji taat nurut. Tak cuci piring, cuci piring. Lain sebagainya. Tak tugas ibu dalam Quran dijelaskan bahwa ketika ibu sudah menyusui tong dilalaworakeun. Ibu-ibu ngalahirkeun entah itu dalam proses apapun sadayana ge nyerinya punya. Kalau mau kita masuk nyepelekeun anu disesar padahal anu teu disesar mah isukna langsung gajleng, langsung nyeuseuk. Disesar berbulan, bahkan tahunan masih karasa. Tadi dengan proses apapun sama intina hamil, melahirkan, nyusuan eta teh kodratna istri tuh eta tong dibikin pusing cek Ustaz Adi Hidayat eta teh. Terus pas ke nyusuan diusapan ameh asina teh lancar sarumanget ibu nyebut gitu. Pokoknya mah kalau kata Ustaz Adi Hidayat jangan diberikan beban apapun lagi. Kan separi basah kitunya lamun nyeuseul makanan rumah tugas suami terus istri naon tah. Tugas eta teh tos berat. Soalna naon Bu? Ibu-ibu tos beres nyusuan teh adian deui. Terus moal beres. Terus bisana kudu gesak itu kan nyusuan mah 2 tahun cenanya. Kan geus 2 tahun teh adian deui.
siga gitu mata nate kuat ke siga mata panda kuat ke hidung nah itu sebagainya. Tah jadi ke anak-anak laki-laki kita umat masalah rumah tangga domestik dan lain pun harus diajarkan. Nah gitu nyebutnya, nah jadi kadinya Bu, oh anak dalam perspektif Islam. Kedua, Rasulullah yang mencinta sekaligus dicintainya benar-benar teladan banget. Udah mau mencintainya karena mencintainya dengan benar, otomatis dicinta secara otomatis. Kalau nggak mencintai dengan benar Bu, akan mengemis-ngemis Bu. Ketika ibu lansia, kebayang lansia Bu, bakal mengemis kasih ke anak, mengemis kasih. Bahkan orang tua curi atau kumaha ge orang anak teh hare we. Terus Bu, karena eta Bu, karena kita mencintainya tidak tepat, akhirnya tidak dicintai dengan otomatis. Karena mau mencintai dengan tepat mah otomatis Bu, mau dipinta anak teh bakal cinta we. Cintanya anak teh otomatis hideng atau kalau kata orang Sunda namanya punya tanpa dipinta. Kemudian sembuhkanlah dirimu sebelum anakmu. Kita dulu yang harus sembuh. Jangan dulu nyalahin anak, nyalahin pasangan, kita dulu yang harus sembuh. Kemudian menghargai proses anak daripada hasil. Ibu, ini kisah nyata, ada 2 bersaudara. Anak kahiji mah Bu cerdas Bu. Lamun ibu nyarios sakali, maca sekali langsung apal. Otomatis ketika ujian teh 100, jeung 100. Anak kahiji. Anak kedua mah Bu, penten 70 ge kudu diajar siang dan malam bari ti belel. Tapi ibu, orang tua biasana ngagung-ngagung anu mana? Nu kahiji nu berprestasi anu ranking hiji. Padahal anu ranking hiji eta mah Bu, usahana ge saeutik eta mah emang walau alam keur hamilna meureunana lebih subur. Nya, beda-beda kan mempengaruhi, pokoknya setiap anak beda teh karena semua hal mempengaruhi. Bisa we karena itu akhirnya lebih cerdas dibandingkan adiknya. Jadi usahana teh lebih sedikit sebetulnya mah karena ada bawaan itu. Tapi anak anu kadua penten 70 oke kurang tidur, ti beleng. Tah yang harus kita lihat itu adalah prosesnya. Bukan hasil. Sok ibu ya mah ibu di bumi tos beberes baladi ku budak. Beberes baladi ku budak coba jo suami ya imah teh meuni balala. Sok kumaha Bu? Ya teh imah teh meuni balala naon we gawe dengan sangu awal imah balala dan lain sebagainya. Kumaha perasaan ibu? Padahal ibu teh terus pakpik beresan baladi. Kumaha perasaan ibu? Ngamuk Bu, mun teu ngamuk baeut. Mun teu baeut ngacacang, ngacapluk dan lain. Tak anak kitu Bu dina hatena teh ngan teu bisa ngaekspresikeun, teu bisa nyarios. Ibu mah tos pinter nyarios. Tak kitu Bu berkecamuk, kita teh sudah usaha maksimal tapi tidak terlihatan oleh orang tua. Kita pun geus capek ti isuk jeder nepi ka jedor dan lain sebagainya. Tapi teka tingali ku suami datang sore datang malam emang geus capek kita. Isuk-isuk makan masih semangat beberes ge nya. Teka tingali ku suami mah, da suami kerja katingalina pas urang geus lelah, geus capek. Seakan-akan itu yang digeneralisita anaknya demikian. Karena perlakukan anak surinya rumah seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, anakmu bukanlah milikmu, anak milik Allah. Kita masuk PPDA rasaan milik orang gara-gara orang anu ngelahirkeun, ngajurukeun, ngasuh, nyusuan dan lain sebagainya. Ucapkan 3 kata sakti secara konsisten apa saja Bu? Terima kasih, maaf, tolong. Ibu, ya ge engkenya lamun gaduh binantu bakal berterima kasih ka ibu. Lamun anak anu terbiasa berterima kasih, dari kecil udah terbiasa berterima kasih, nanti ketika menikah pun dia bakal begitu.
Terima kasih we hatur nuhun mama, hatur nuhun bebek, hatur nuhun papa, hatur nuhun dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Terpaksa-paksa pasangan tidak perlu mengemis kasih, mengemis untuk diapresiasi karena udah biasa ketika orang lain berbuat kebaikan, anak bilang terima kasih. Makanya ketika menikah pun ya bilang terima kasih kepada pasangan. Kemudian ini kadua nu hese nu sok jadi pasea ya. Minta maaf. Gengsi cenanya. Tah, lamun dibiasakeun ti kecil mah minta maaf ketika berperilaku salah teh asa dia biasa wae moal gengsi karena kita merasa salah. Ibu-ibu mana tidak ada yang salah. Ibu-ibu mah tidak pernah salah nyenanda gitu. Aduh, Gusti. Nah, karena minta maaf itu sulit gitu ya, minta maaf itu sulit, tapi jika dibiasakan insya Allah. Kemudian yang ketiga minta tolong. Jadi kalau apa-apa teh punten pangnyandakeun itu untuk kita pangmaokeun eta teu kitunya itu insya Allah akan bermanfaat di kehidupannya. 3 kata sakti makanya disebutkan. Kemudian yang terakhir mengenali tipe kepribadian anak. Anak nu introvert, cara mengasuhna kieu. Anak nu ekstrovert, cara mengasuhna kieu. Anak nu ambivert, cara mengasuhna kieu. Di kita mah anak introvert sok disebut anak naon, Bu? Kuleun, kuper, padahal ayeuna banyak da orang-orang sukses padahal introvert. Introvert teh sanes cicingeun bukan, Bu? Maksudnya dia itu bekerja, dia itu mengeluarkan idenya ketika sendiri. Jadi namun ngariung jeung ibu-ibu mah pusingan. Iya ngomong itu pusingan mending sorangan. Tak itu orang introvert. Tapi sabaliknya nu ekstrovert, lamun sendiri pusing. Kudu we jeung babaturan, ieu masukana naon eta nu ekstrovert. Aya ambivert mah tengah-tengah. Biasa saja, bekerja sendiri bisa, bekerja bareng-bareng pun bisa. Nah, kita harus mengenali tipe kepribadian anak biar anak teh merasa dipahami. Ini ya salah satu problem solving cara agar anak itu mencintai kita, tapi kita pun mencintai anak dengan benar. Nah, bab terakhir, ada hal yang sering kali terlupa. Ketika membersamai anak, ada hal yang sering kali terlupa. Apakah Ananda bahagia? Sok naros gitu, Bu? Sok, alhamdulillah. Ayeuna mah dibiasakeun bahagia tuh. Anak bahagia gak? Kemudian apa cita-citamu sebenarnya? Anak itu potensi unggulnya minimal usia SMA harus sudah kelihatan. Tah, Bu, SMA teh kan aya IPA, IPS, bahasa, MAK teh agama gitunya aya gitu. Eta teh tong indungna nu milih. Tong kumaha indung kumaha bapana kudu anya. Dulu mah nyamunya eta di SMA lamun teu asup ka IPA disebut padahal tingali ayeuna orang-orang IPS. Ayeuna nu gede gajina orang-orang mana? Tah, intinya terserah mau ka IPA ka IPS oke bakal berhasil jika sesuai dengan minat dan bakatnya, mau ka bahasa, mau ka agama apapun asal tidak dipaksa oleh orang lain. Kabayang dia hoyong ka IPS dipaksa asup ka IPA da moal ranking hiji, Bu. Moal keluar, moal maksimal budak. Saya mah tidak mau. Gitu ya, Bu ya. Nah, itu cita-cita. Kemudian insya Allah bakal sehidup sesurga bersama keluarga. Kemudian insya Allah happy ending, full barokah, entah itu di dunia atau aminkan di akhirat. Di surgana nanti bertemu kembali. Baik, kemudian yang terakhir, emang buku ini buku menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak ini ada 4 bab. Wah, ibu tos hatam ya. Masya Allah tos hatam sabuku ya. Ada 4 bab, saya akan menyebutkan 1 review saja. Ini dinyatakan oleh Mbak Maida Safira. Ibu terang, Bu? Artis, Ibu, ketika cipta bertasbih.
Maida Safira ya, beliau juga penulis, motivator, artis juga, womanpreneur juga, yang sekarang mah tinggal di Sydney, Australia. Makanya saya bingung mau ngirim buku teh, aduh jauh ke Sydney, Australia. Nah, beliau memberikan review ini. Ada pernyataan di dalam buku ini, didiklah dirimu terlebih dahulu sebelum mendidik anakmu. Dan saya sangat setuju itu. Mengenal diri secara utuh akan mendatangkan giroh untuk mendidik diri. Karena akan lebih sulit bahagiakan jiwa-jiwa lain bila terhadap diri sendiri abah. Jadi kudu bahagia heula katanya Bu ya. Kudu kita heula bahagia lamun ibu-ibu bad mood isuk-isuk nepi ka maghrib bad mood sarumah karyananya Bu. Aduh. Buku ini adalah buku yang saya rekomendasikan untuk dimiliki. Ini kata Maida Safira ya, jadi bukan kata saya ya, bukan kata saya. Di dalamnya banyak sekali muatan penguat juga pengingat untuk membersamai tumbuh kembang ananda tercinta. Barakallahu fikum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mangga selanjutnya ke Makia. Unaros we heula ke terakhir dorpes. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu khairan Abu telah menyampaikan materinya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya Ibu. Semoga kita menjadi orang tua yang disayangi, dicintai sama anak, dan sama ya kita juga mencintai dan disayangi dengan cara yang baik. Sebelum ini boleh sebelum ditutup, Mangga ada yang mau ditanyakan? Cuma 2 orang. Mama nggak? Udah deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau bertanya tentang inner child ya. Inner child itu kan masa lalu yang kita lupakan. Bagaimana cara mengatasi untuk bisa hilang dari ingatan kita atau anak tentang masa lalu yang buruk. Betul. Dah. Pasti bersama. Waalaikumsalam. Ibu ingatan teh moal hilang Bu kecuali naon Bu? Amnesia. Eta sigana sinetron geuning hilang ingatan moal Bu. Moal ingatan moal hilang ingatan mah termasuk ingatan buruk. Orang-orang yang mengidap PTSD, post traumatic stress disorder, ataupun inner child-nya belum sembuh, tidak dihilangkan ingatannya, tapi dijadikan menerima, mengikhlaskan. Jika menerima atau mengikhlaskan lama kelamaan udah gak penting, udah bukan menjadi sesuatu hal yang penting. Coba lamun semakin dilupakan semakin ingat. Ibu lupakan ayah gajah warna pink. So, poho ayah gajah warna pink sing poho ya Allah. Dah ingat justru angka bayang warna gajah warna pink. Terus semakin kita berusaha melupakan semakin ingat. Jadi diabaikan saja, diterima heula eta Bu. Memang susah diterima, diikhlaskan heula ya Allah, ikhlas. Mungkin orang tuaku melakukan itu karena dulu, mungkin si Anu melakukan itu karena ini ikhlas eta teh. Dan itu Bu tidak mudah. Udah mah harus terapi sendiri, bisa juga dibantu dengan orang lain, tapi kudu konsisten, kudu istiqomah sering. Insya Allah lama kelamaan luka itu tidak menjadi penting. Jadi karena dianggap terpenting, ibu emot teh enjing ngahuap seberapa kali Bu? Karena terpenting. Nah lama kelamaan ku Allah akan dibantu melupakan, mengikhlaskan, dan kita pun ketika tidak menganggap itu penting akan lupa dengan sendirinya. Karena nomor hijina ikhlas heula, menerima heula. Eta Bu, jadi moalnya Bu ngalupa keingatan moal. Salah gitu. Itu saja mungkin, enggak saja. Ada yang enggak iya, enggak. Oh. Zona hijau, zona kuning, zona merah ketika bermain sama teman-teman. Tapi ternyata pasti anak masuk ke dunianya sendiri, ke sekolah, ternyata saya itu
tidak langsung diterjunkan ke lingkungan karena kan mungkin konsep hijau boleh atau tidaknya atau kuning merah gitu kan. Tapi tiba-tiba seperti itu. Kadang saya juga pikir apa salah pola diri saya, pola asuh saya sampai anak saya itu dibully gitu ya, karena mungkin omongannya juga karena kurang berkomunikasi dengan teman yang lain. Sama saya memang jarang dikeluarin gitu. Jadi kata-katanya itu semacam apa ya, baku gitu. Kalau ngomong itu agak kayak ngomongin sinetron gitu ya. Padahal kita nonton sinetron di rumah. Kayak Filipin. Nah itu makanya saya mau bertanya dulu, bagaimana caranya memahami supaya saya itu lebih pede gitu. Jadi apakah kalau saya yang salah gitu? Maksud didikan zona hijau, kuning, merah itu kayak gimana prakteknya? Rumah orang lain. Lalu jangan merah itu stop, jangan main ke rumah itu harus seperti ini kayak gitu. Contoh kecil begini, ketika anak main di depan boleh, tapi ketika anak main ke dalam rumah orang lain lalu main PS, saya tidak boleh coba pulang gitu. Tapi Usia berapa sekarang? anaknya sekarang usia SD kelas 6. Ya sama hampir semua sih anak saya begitu juga gitu ya, dari anak ke-1, ke-2, ke-3 gitu, hampir semua digitukan. Makanya saya berpikir sekarang apakah saya salah? Dari pertama dari anak 1 saya meningkatkan itu juga itu tadi. Kenapa masih tetap sama seperti itu hasilnya? Gini, sebetulnya bagus. Jadi ada yang namanya keras, ada yang tegas. Nah, salah satu zona pakai zona hijau, merah, kuning, abu-abu, itu sebetulnya bentuk ketegasan, kedisiplinan. Tapi mungkin wallahu alam tepat atau tidak pas usianya, cara mengkomunikasikannya, terus dinamikanya tepat atau tidaknya saya tidak tahu, ini hanya itu. Tapi ada yang namanya lentur gitu. Ada yang namanya kelenturan. Jadi di satu sisi bisa pada usia berapa anak dibolehkan demikian, dan pada usia berapa juga kita harus mengkomunikasikannya dengan cara yang berbeda. Jadi bukan hanya gitu, harus dijelaskan kenapa boleh, kenapa tidak boleh, kenapa ini harus dijelaskan. Saya tidak tahu apakah gak bolehnya tuh gak boleh udah, gak memberikan alasan yang benar-benar spesifik, terus anak menerima dengan tersenyum. Anak sampai menganggukkan kepala sambil tersenyum, dia tangkil memuntah. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, karena memang jika demikian polanya seperti itu terus menerus, ya anak akan jadi ya gitu. Salah satunya efek sampingnya tegas, tapi gak tahu kenapa gak boleh teh. Kan emang benar masuk ke rumah orang lain terus main PS gak pulang-pulang, emang gak boleh kan? Udah mah anak teh ada batasan waktu, udah mah misalnya bisa gak tahu waktu dan lain sebagainya, bisa ngarecokan dan lain sebagainya, harus tahu adab, sopan santun dan lain sebagainya. Nah gitu, udah mah gitu. Tapi saya gak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Apakah sudah deskripsinya komplit, komunikasinya pun benar-benar dari hati ke hati, itu dari mata ke mata, bari molotot itu bisa dan sebagainya. Saya gak tahu. Hanya ibu yang tahunya. Ngabuli, nah habet cigak itu. Bisa nemal. Ya justru itu saya tidak tahu. Ya bisa jadi karena misalnya gini, ibu ketika menerapkan zona hijau, kuning, merah, saklek, misalnya walau-walam apakah menerima pendapat anak gak? Nantinya ngobrol jadi panjang gak? Kenapa gitu? Oh gitu, jadi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, bersamai sambil riang dan gembira. Gitu gak? Kalau prinsipnya mah udah benar, memang harus ada sisi demikian. Tapi cara penyampaiannya, cara mengkomunikasinya saya tidak tahu tepat atau tidak. Akhirnya anak pun ya saklek, polos, bahasanya mungkin agak baku dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang mah kita jangan melulu berbicara penyebab-penyebab. Mungkin kalau itu mah hanya bisa
jadiin bahan introspeksi untuk kita. Sekarang bagaimana anak biar gak tahan bully? Ya kudu diajarkan mana yang harus jadi sampah, mana kata-kata yang masuk telinga kanan keluarkan telinga kiri asupkan ke tempat sampah. Mana yang ketika kata-kata masuk telinga kanan kudu diasupkan kanu hate. Kudu diajarkan kata-kata, amun kata-kata udah jangan didengerin. Kata-kata gitu udah jangan didengerin, kamu mah gak gitu kok anu. Tapi sembari dilihat juga perilaku anaknya tepat atau tidak. Nah, tapi kalau ada kata-kata yang membangun, kamu kasinggungan, kayak bisi kasinggungan. Geus kolotna, geus remajana, soalna rata-rata orang mau kasinggungan mah sok minggung batur. Sok minggung batur ari manehna kasinggungan. Tak gitu. Khawatirnya ada. Jadi dilihat dulu kata-katanya apa. Kalau menurut kita baik silahkan dimasukkan ke dalam hati, silahkan jadikan introspeksi diri. Tapi kalau sekiranya sampah udah buang aja, gak penting. Bisa jadi sugesti untuk diri. Gitu, jadi panjang sih kudu benar-benar dilihat gitu ya. Hanya ibu yang tahu dan bapak yang tahu. Gitu mungkin. Terus? Oh udah ya ibu-ibu dua dulu ya yang bertanya ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bersua. Sekarang saya yang mau nanya. Dilihat makianya pepayun-payun. Paheula-heula. Siapa yang mau berani ke depan menyimpulkan, menyimpulkan isi buku ini aya 4 bab kahiji tentang naon, bab kedua tentang naon, bab katilu tentang naon. Gak boleh baca, dikira-kira aja bab 1 tentang naon, bab 2 tentang naon. Gak mesti mirip, bab 3 tentang naon, bab 4 tentang naon. Gampang atuh. Ayo bab 1 tentang apa, ayo. Nih bukunya nih, hadiahnya buku. Ayo mangga, siapa yang berani? So, ngapa? Ayo, bahasa ibu aja sih kira-kira yang penting intinya gitu, sarinya. Ayo ini nih hadiahnya nih. Ayo mangga buca, ayo. Asik. Sok. Ya. Ya. Bab 1 tentang apa? Kesimpulannya yang tadi saya tulis juga, jadi mendidik anak usia 0 sampai 14 tahun itu usia yang sangat penting menuju nasibuk, tapi kita harus semangat mendidiknya dan nanti insya Allah di umur 15 tahun kita akan memetik hasilnya kebaikan apa yang telah kita ajarkan kepada anak. Terus bab 1 ya tentang apa? Ayo. Langsung ingatnya ke ada masalah-masalah kan. Ketika noktah. Ya ada noktah ini anak. Ketika noktah hitam. Ketika noktah hitam itu ada seperti baby blues yang belum selesai dibaca juga. Ya. Terus apa? Ayo. Suka apa ya? Menjudge anak itu ya ada kesalahan kepada kita itu harus membersihkan atau menyembuhkan diri kita dulu sendiri biar kita bisa mendidik anak lebih baik lagi. Juga Bab kedua. Ayo bab kedua no. Yang keempatnya bab kedua ada Apa?
Efek samping. Efek samping anak kalau kita ada inner child yang belum sembuh atau mata hitam itu belum sembuh, anak bisa menjadi minder. Terus apa lagi? Terus anak apa ya? Trauma. Terus apa lagi? Terus jadi itu tidak percaya diri dan itu gila hormat yang Gila paling hormat. membahayakan. Satu lagi, gadget. Gadget yang jangan sampai gadget menjadi lebih aman dan lebih nyaman bagi anak daripada orang tua. Bab katilu. Kan judul lagi bedah buku. Bab katilu namanya ya. Setiap masalah Setiap masalah pasti ada solusinya. Salah satunya dengan membaca buku. Yang kedua membeli buku abu. masalah eta. Yang penting. Masalah itu apa? Mengatasi masalah anak tadi kumaha? Yang membaca buku kita juga harus memberi contoh kepada anak, mendoakan selalu, Terus dan juga selalu mensupport atau dukung anak dari perspektif Islam dari bagaimana? perspektif Islam, selalu mengikuti contoh Rasulullah, Menghargai proses ketimbang hasil. timbang hasil. Terus apa lagi? Apa lagi, Bu? 3 kata sakti. Tiga kata sakti atau three magic words ya. Please, thanks, and sorry. Terus apa Ucapkan lagi? kata Tolong. tolong, terima kasih, dan maaf. Terus apa lagi, Bu? Dibiasakan dari kecil supaya nanti bisa terbiasa besar. Sebab keapa terakhir? Keempat, apakah kita sudah merasa benar atau apakah Ada kita ya- bertanya-tanya dalam Ada hal yang sering kali terlupa. ya seringkali terlupa apa kita tuh suka nanya ke anak apakah anak bahagia Terus apa lagi? ya, apakah cita-citamu nak Terus apa lagi? Sehidup sesurga. Happy ending. Bulu barokah. Ya, terima kasih untuk Bucan. Foto dulu. atau nuhun ambu Dibalik. Aduh. Oh. Kangge status, Bu, kangge status. Nuhun ya, Bu Ca. iya atau nuhun ambu saya Nah. Iya, Bu Ca atas cangkeuleun. udah semangat pengen bukunya Sekali lagi ambu. Ini Bu Ca. Ya. Oke. Kalau mau tanda tangannya boleh nanti ya. ya Oke. Terima kasih untuk Bu Ca. Masya Allah. Ibu mungkin tebak Islami mah moal kitu nya Bu nya. Bisa lenang ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sebelum ke moderator, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar hanyalah milik Allah. Kesalahan murni keluarnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acaranya acara pengajiannya sudah selesai ibu-ibu. Mari kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, satu acan foto sarang Boleh usahakan foto dulu. foto dulu. Ada sedikit info.
beli pada bayar kas nama juga swasta. Terus kita acara sebetulnya pada udah pada tahu ya mungkin ya bagian besar kamu itu tuh buka konseling healing sana healing piknik gitu. Healing masalah keluarga atau masalah pribadi biasa ke nalas kamu. Insya Allah di dinten Senin sampai Kamis ada 2 shift. Shift pagi yaitu tamu 9 sampai jam 11. Shift siang tamu 1 sampai setengah 3. Senin sampai Kamis kecuali hari Rabu. Hari Rabu mah Rabu nggak saja ya. Terus pilihnya pilih gaduh persoalan, masalah anak, masalah rumah tangga, biasa japri Bu. Berarti tinggal non jam temunanya Bu. Masalah naonnya kecuali masalah goib ya. Masalah goib kan narosna hapus sulap merah. Gitu ya. Belajar keilmuan. Alhamdulillah nuhun ya ibu-ibu Foto ini sama yang mau nyusul seragam. Mohon mohon sareng pembayaran menyusul Sanes, bila anu made ngadamel seragam nyusul senang biasa itu tak acan gitu tak acan gaduh